dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini, kita angkat pujian ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih ke Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ayo saudara, saya ajak semuanya untuk kita menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu akan berlalu dengan baik karena kita ada di dalam perlindungannya. Amin. Biar langit tanpa surah, kenyataan bias terlihat murah, tapi kasihnya Tuhan buat hidupku tentram. Sebab Dia
Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan satu lagu lagi untuk Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita tahu Tuhan kita tak pernah gagal. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu pujian ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sama-sama kita katakan, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lagi kita sama-sama menyanyikan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan. Menepati janji-janji-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih saya sudah diberi kesempatan kembali untuk memberitakan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa biar Tuhan yang terus menyingkapkan semua apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk sore hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan biar apa yang nanti hamba sharingkan pada jam-jam sore hari ini menjadi rema yang datangnya daripada-Mu saja Tuhan, bukan kehendak hamba, bukan pemikiran hamba, tapi benar-benar suara-Mu saja ya Bapa. Tuhan, perlengkapi anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan ketika mereka mendengarkan firman-Mu, persiapkan hati mereka ya Bapa sehingga boleh tumbuh di ladang yang subur Tuhan. Terima kasih Yesus, jam-jam ini kami tolak semua apapun itu yang ingin mengambil benih-benih firman yang ditaburkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucap syukur ya sore hari ini. Hari ini saya ingin membahas mengenai relationship atau ritual. Nah, kalau kita dengar berita atau dengar perkataan orang, banyak yang ngomong gini ya, yang penting aku nih relationship aku sama Tuhan tuh baik,
relationship aku sama Yesus tuh terjaga gitu ya kan. Nah, jadi tanpa kadang mereka berkata Christianity is not a religion, it's a relationship. Saudara, tahukah saudara, kalau kita berbicara mengenai relationship atau religion atau ritual, kita tahu ya bahwa ritual itu semua yang berkaitan dengan kegiatan yang kita kerjain buat mendukung relationship, buat mendukung our belief, ya kan. Biasanya berkaitan nih dengan tata cara, dengan jam-jam tertentu, dengan hari-hari tertentu, bahkan di belief yang lain gitu ya kan. Mereka memakai pakaian tertentu, mereka pergi ke tempat yang sudah ditentukan, yang mungkin tempat itu mengandung sebuah sejarah yang luar biasa gitu ya kan. Bahkan kekristenan sendiri itu juga banyak mempunyai tempat-tempat yang didatangi gitu kan oleh orang-orang yang percaya Kristus. Di sana mereka meresapi lebih lagi perjalanan hidup Yesus, mereka bertemu dengan Tuhan di sana, ya kan. Jadi kalau dipikir yang namanya ritual itu nggak bisa dipisahkan sama yang namanya belief gitu. Nah, kita sebagai orang percaya kadang-kadang suka salah kaprah. Kita bilang gini, atau misalnya ada dua orang lah ya, satu yang more into relationship, yang satu more into ritual. Mereka yang berkata seperti ini kalau soal ritual, aku yang penting ke gerejaku kuat, seminggu 5 kali, ya kan, pagi, siang, sore, subuh, tengah malam, aku yang penting ke gereja gitu ya kan. 1 minggu full kegiatanku di gereja, ya kan. Atau aku doing charity untuk orang-orang miskin, full, mengumpulkan banyak orang, mengumpulkan banyak resources, ya kan. Atau aku ikut komsel dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu, Minggu, ya kan. Ritual, yang penting tuh ritual, yang penting dia mempunyai suatu kegiatan untuk mengisi apa yang dia katakan sebagai relationship, apa yang dia katakan sebagai bukti nyata bahwa dia mempunyai hubungan dengan Tuhan. Nah, ada satu sisi lagi, ada orang yang berkata ritual nggak penting, ke gereja nggak penting, yang penting relationship sama Tuhan, yang penting hubunganku sama Tuhan kuat. Aku gak penting pergi ke gereja, aku gak penting pergi ke komsel, aku gak penting berkomunitas, aku gak penting ritual-ritual yang dijalankan di luar sana. Saudara, kalau kita bicara kekristenan, sebenarnya itu adalah combination antara dua. Kalau kita benar menjalankan kerohanian kita, Yesus sendiri itu ketika dia lahir, pada waktu itu kepercayaan yang ada disebut Yudaisme. Anak-anak dari kecil sudah dibawa ke bait Allah untuk belajar kitab Torah, untuk belajar kitab-kitab yang sudah dibuat pada waktu itu, untuk menyelami lebih lagi peraturan apa yang harus dikerjakan. Yesus tumbuh dengan itu. Yesus juga tumbuh dengan ritual-ritual yang diharuskan dijalani pada waktu itu buat orang pada zaman itu. Kalau kita baca, Yesus juga mengikuti upacara Brit Milah gitu kan, upacara khatam untuk membaca Torah gitu kan, sampai dia dewasa. Dan juga Yesus melaksanakan berbagai macam ritual yang ada pada waktu itu. Nah, jangan salah juga, kalau di Matius 5 ayat 17 dikatakan seperti ini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi hari-hari ini kekristenan suka salah kaprah. Banyak orang yang berkata gak perlu ke gereja, gak perlu yang namanya beribadah hari Minggu. Nah, hari Minggu sekarang lagi gak ada ibadah ya saudara, maksudnya online service, maksud saya seperti itu. Nah, hari ini kita mau baca di kitab Para Rasul 17. Nah, di Paulus di Athena, saya bacakan ya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya, karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ.
Dua-dua berkata seperti ini. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada semua orang." Jadi saudara, kita belajar hari ini dari Kisah Para Rasul 17 ini. Saudara bisa baca dari ayat pertama sampai terakhir, bahwa Paulus ini sedang mengadakan perjalanan penginjilan, ya kan? Nah, didapati orang-orang di sana menyembah patung, rajin ke kuil, tapi mereka menulis juga pada patung-patung ini, kepada "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya." Nah, ini saudara, hari ini saya mau membahas soal ini. Apa yang kita sembah tanpa mengenalnya. Jadi pada waktu itu Paulus sedang berjalan-jalan memberitakan firman Tuhan di Athena, dan di situ banyak orang yang menyembah-nyembah patung. Mereka rajin beribadah, pergi ke kuilnya itu, tapi ada tulisan, kepada Allah yang tidak kami kenal. Maka kemudian masuklah Paulus ke daerah itu dan memberitakan apa yang dia kenal secara pribadi, siapa pribadi yang dia kenal luar dalam dengan baik, dalam arti benar-benar tahu siapa itu Yesus. Nah saudara, hari-hari ini kita kalau berbicara Christianity itu bukan cuma ritual, ya kan? Si Rasul Paulus ini adalah orang yang dibesarkan oleh Gamaliel, yaitu orang yang kuat dengan segala ritual Yahudi, orang yang growing dengan tata cara yang harus begini, yang harus A, B, C, D, E, ya kan? Orang yang bukan sembarangan, pinternya itu bukan pinter sembarangan. Saudara, hari-hari ini kalau kita berkata, aku relationship-nya kuat sama Tuhan, tapi aku gak mau menjalankan apa-apa lagi. Nah, itu questioning, something wrong with that. Apakah relationship kita terbangun benar dari apa yang kita kenal, siapa yang kita kenal, atau cuman omongan belaka? Nah, hari ini saya ingin membawakan firman ini, bahwa namanya di dalam mengikuti Kristus, ya kan? Relationship dan ritual, atau namanya menjalankan religious activity, itu tidak bisa terpisahkan. Kalau kita lihat berbicara mengenai Rasul Paulus, itu adalah orang yang sangat rajin datang ke rumah-rumah ibadat. Selain dia mengajar, tapi dia juga sering bertukar pikiran, dalam arti dia mencari tahu lebih lagi. Dan dia tidak meninggalkan ritual-ritual yang biasa dia sudah kerjakan. Kalau kita baca di Kisah Rasul 17 itu, dia pergi ke berbagai daerah, dia selalu menyempatkan dirinya untuk berdiskusi, untuk mencari tahu, untuk memberitakan firman Tuhan. Dia tidak meninggalkan hari-harinya tanpa ritual-ritual yang seperti itu. Dig in more into the word of God. Hari ini saudara, kita akan membuka beberapa hal. Satu, yang namanya relationship dengan Tuhan itu selalu diikuti oleh ritual juga yang baik, atau aktivitas atau religious activity yang baik. Dan satu hal, dengan kita benar menjalankan, menyeimbangkan antara relationship kita di tempat yang tertutup dan ritual kita yang kita join untuk terus mendatangkan kehausan yang penuh untuk mencari Tuhan, itu akan membuat tingkat pengetahuan secara intelektual kita tentang Tuhan itu akan bertambah. Saudara, gak mungkin ya kita nih mengenal Tuhan dari orang lain. Kita harus mengenal Tuhan secara
pribadi. Bangun suatu kebiasaan, bangun suatu religious activity yang kita kerjakan dengan baik. Ritual. Religious activity itu berkaitan dengan ritual. Ya kan, komsel dong. Ikut. Biar kita bisa sharing firman Tuhan seperti Paulus. Jadi saudara, kalau kita bertumbuh dengan baik di dalam relationship kita, di dalam ritual kita mencari Tuhan, di dalam kerinduan kita mencari Tuhan. Let's say kita rajin komsel, rajin beribadah, rajin mencari Tuhan, diskusi tentang Tuhan, maka kita akan mempunyai pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan kita, tentang siapa Tuhan kita. Jangan seperti orang-orang di Athena yang datang terus ke rumah ibadah tapi gak mengenal siapa Tuhannya. Pada waktu itu kemudian datanglah Paulus yang berkata, kamu menyembah Tuhan yang gak kamu kenal, aku menyembah Tuhan yang aku kenal. Kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Dia orang yang selalu menyeimbangkan antara hubungan pribadinya dengan Tuhan dan ritual-ritual yang dia jalankan. Terbukti kalau kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 17 dikatakan, karena itu di rumah-rumah ibadah ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi kalau kita dibaca dari Kisah Rasul 17 dari 1 sampai akhir, kita mendapati seorang Rasul Paulus itu masih menjalankan kebiasaan dia dari sebelum dia mengenal Tuhan sampai dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Masih tetap saudara ke rumah-rumah ibadat bertukar pikiran, membicarakan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jangan pernah bilang kita mempunyai relationship yang bagus dengan Bapa kita, tapi kalau kita gak pernah membaca, mencari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita melalui firman. Hari ini saya banyak bertemu dengan orang-orang yang curious about something, sampai curiousnya, sampai penasarannya tentang sesuatu. Dia mencari tahu di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube. Gak masalah bayar pulsa mahal-mahal, gak masalah, yang penting keinginan tahuannya dia terpenuhi. Kita cek yuk hidup kita. Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang katanya Kristen, mempunyai kerinduan, mempunyai tingkat knowledge, tingkat intelektual yang dalam tentang siapa Tuhan kita. Kalau belum, bisa dipastikan kita adalah orang-orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Kita gak bisa bilang saudara, kita mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Tuhan kita, dengan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus, tapi kita gak mempunyai kerinduan untuk mendik-in lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Kita baca Kisah Rasul, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah pribadi yang haus akan firman Tuhan, yang menjalankan ritual-ritual religius tanpa mengesampingkan firman Tuhan dan tanpa mengesampingkan relationship dengan Tuhan. Karena itu akan timbul dengan sendirinya. Kalau saya secara pribadi mempunyai teman, mempunyai sahabat, beneran saudara, saya akan cari tahu dia itu siapa, tempat tinggalnya di mana, ulang tahunnya kapan. Saya akan cari tahu siapa keluarganya. Gak mungkin gak saya cari tahu. Dengan segala macam usaha saya akan cari tahu. Jangan kita gak pernah mencari tahu tentang Tuhan kita. Semua terreflek di dalam firman Allah, karena firman itu adalah Allah
sendiri. Banyak orang kalau diajak kebaktian, alasannya banyak. Sakit lah, hujan lah, mendung lah. Terus ujung-ujungnya berkata gini, udah tenang aja, gua sama relationshipnya dengan Tuhan mah ciamik. Saya sama relationship dengan Tuhan udah sampai karunia roh, udah sampai profetik, udah sampai mengartikan mimpi, mengartikan bahasa roh. Tapi kalau diajak ke gereja, kalau diajak persekutuan, 1000 alasan dikeluarin. Inilah, ada charity, ada kegiatan ulang tahun. Belajar dari Rasul Paulus, saudara. Gak pernah meninggalkan ritual-ritual yang biasa dia jalanin. Mari, saya encourage juga kita mempunyai relationship yang balance dengan Tuhan, yang which is gak bisa dilihat orang gitu. Dan juga mempunyai ritual kerohanian atau activity kerohanian atau spiritual disiplin yang benar-benar disiplin. Karena itu akan mempengaruhi hidup kita, terutama di dalam relationship kita dengan Tuhan. Orang yang punya relationship baik dalam dengan Tuhan itu akan membuat hidupnya juga mempunyai ritual yang kuat dalam mencari Tuhan. Tapi orang yang mencari Tuhan dengan kuat di dalam aktivitas religius dia, belum tentu mempunyai hubungan yang kuat juga dengan Tuhan. Kedua, apa sih yang harus kita gali lebih dalam untuk tahu kita ini orang yang cuman banyak ritualnya, atau kita adalah orang yang mempunyai balance life di dalam Tuhan. Satu lagi yang saya ingin bagikan adalah cek kehendak kita. Apakah kehendak kita sudah berjalan bersama-sama dengan kehendaknya Tuhan, mengikuti kehendaknya Tuhan, atau kita masih mengikuti kehendak kita sendiri? Saudara, banyak orang gak mau mengikuti kehendak Tuhan. Karena apa? Karena satu, masih mempunyai pride, masih mempunyai kesombongan, masih mempunyai kemauan diri yang kuat, sehingga kehendaknya dia itu bukan lagi menjadi maunya Tuhan yang diikuti, tapi kehendak dia sendiri. Kalau kita baca di Matius 19 ayat 16 sampai 26 mengenai seorang muda yang datang kepada Tuhan, yang berkata, Tuhan, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus Tuhan berkata, engkau harus hidup dan turutilah, engkau harus hidup di dalam perintah Tuhan dan turuti semuanya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, menghormati orang tua dan sesama. Terus kemudian orang muda itu berkata, lah aku sudah melakukan itu semua Tuhan. Tapi kata Yesus ada satu lagi. Ayat 21 berkata, jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini berbicara mengenai kehendak Tuhan. Tuhan maunya dia menjual semuanya dan ikutlah Tuhan. Itu undangan yang luar biasa, saudara. Tapi ketika dia mendengar perkataan itu, dia sedih dan kemudian dia pergi karena banyak sekali hartanya. Ini yang membuat kita gak bisa mengikuti kehendak Tuhan. Karena apa? Karena ada pride, ada kesombongan, masih ada kemauan diri, masih ada akunya. Harusnya kan hidup kita ini sudah banyak apa kata Tuhan dalam hidup kita, bukan kata aku lagi. Jangan seperti anak muda yang kaya ini, ketika di challenge sama Tuhan, ayo ikut aku, jual semuanya dan ikutlah aku.
Tapi dia sedih karena harta yang dia pegang, karena kemauan yang masih banyak di situ. Kedua, apa sih yang membuat kita gak bisa mengikuti kehendak Allah di dalam hidup kita? Kalau kita baca di Yohanes 8 ayat 44 berkata seperti ini. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Alasan lain orang enggan untuk menyerahkan hidup kepada Kristus. Kenapa? Gak mau menyerahkan kehendaknya kepada Kristus. Kenapa? Karena setan telah menjadi bapa mereka. Jadi keinginannya adalah ingin hal-hal yang duniawi. Dosa sudah masuk atas kehidupannya dia, karena mengikuti kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan lagi. Mereka sudah masuk kepada dosa. Dosalah yang membuat kita tidak bisa mengikuti apa kehendak Bapa. Saudara, dua hal ini kita harus cek. Apakah kehendak kita, our will, Tuhan kasih will ya, sudah sejalan, sudah mengikuti nih apa kata Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau. Tuhan mau A, kita sudah berjalan belum di dalam path untuk menuju A ini. Dan kemudian kedua, secara knowledge, secara intelektual, secara pengetahuan, benar gak kita memakai hidup kita, waktu kita untuk lebih lagi mencari Tuhan, mengenali siapa Tuhan sebenarnya lewat firman. Karena kekristenan bukan berbicara soal ritual saja, tapi juga relationship dengan Tuhan. Kita gak mungkin punya relationship yang kuat kalau kita melupakan kegiatan-kegiatan rohani, ritual-ritual yang biasa kita bangun untuk mencari Tuhan, untuk mencari lebih dekat. Saat teduh termasuk, baca Alkitab termasuk, Bible study termasuk. Paulian pernah berkata seperti ini, aku sudah mempelajari banyak hal tentang manusia. Aku tahu sekali manusia itu seperti apa. Tetapi dia berkata, Tuhan Yesus adalah manusia yang sangat luar biasa. Dalam arti dia mempelajari, dia mencari tahu lebih dalam siapa itu Tuhan Yesus. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang katanya kenal Tuhan, tapi nggak tahu itu siapa Tuhan Yesus, siapa itu Roh Kudus, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sampai kita nggak pernah tahu, bahkan kita bingung apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menanamkan dalam diri kita bahwa namanya kekristenan, namanya orang yang percaya kepada Kristus, enggak cuman hanya menjalankan ritual keagamaan, tapi di dalamnya harus ada relationship yang kuat. Atau jangan juga berkata, aku punya relationship yang kuat, tapi aku enggak menjalankan apa-apa di dalam hidupku. Gak pernah ke gereja, gak pernah Bible study, gak pernah baca firman, gak pernah komsel. Kenapa? Karena kekristenan adalah sesuatu ajaran yang Tuhan berikan atas hidup kita, di mana sangat kaya sekali dan di dalamnya terdapat yang namanya relationship dan juga ritual yang harus kita kerjakan. Religious activity, kalau jauh dari yang namanya fellowship dengan Tuhan secara personal, sama aja namanya dengan ritual yang kosong. Atau sebaliknya,
Kalau kita banyak berkata dalam mulut, tapi enggak pernah mempunyai kehidupan rohani yang dibangun secara reguler, sama aja kita juga tidak mempunyai relationship dengan Tuhan. Hari ini sampai di sini juga apa yang saya sharingkan. Ingat, jangan sampai kita berkata, aku datang ke gereja, aku datang ke rumah-rumah ibadah, tapi aku menyembah Tuhan yang tidak aku kenal. Paulus berkata seperti itu kepada orang-orang di Athena, karena mereka sering pergi ke rumah ibadat. Karena terbukti banyak sekali rumah-rumah ibadat mereka yang dibangun di kota Athena, tapi mereka gak mengenal siapa Tuhannya. Kenalkah saudara siapa Tuhan saudara? Hayo kita membalance antara kehidupan rohani kita, kegiatan rohani kita juga dengan relationship yang terjaga juga dengan Tuhan. Jadi kita akan hidup sebagai orang-orang yang mengenal siapa Tuhannya dengan baik. Mari kita kenal Tuhan kita secara personal. Jangan apa kata orang. Sekian sharing firman Tuhan hari ini. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa menyudahi kebaktian kita hari ini, dan biar firman ini terus bertumbuh di dalam hidup kita. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk apa yang Kau tanamkan, untuk apa yang Kau sudah berikan di dalam kehidupan kami sore hari ini ya Tuhan. Benar Tuhan, ajar kami untuk terus tekun di dalam mencari Engkau, untuk terus membangun kehidupan rohani kami Tuhan. Dan terlebih lagi ajar kami Tuhan, kuatkan kami untuk tidak hanya menjalankan ritual saja di dalam kehidupan rohani kami, tapi kami mau mempunyai relationship yang kuat Tuhan di dalam Engkau. Karena kami mau Tuhan belajar lebih lagi menyembah Allah yang kami kenal personal, bukan menyembah Allah yang kami tidak kenal secara personal. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang kuat mencari Engkau Yesus. Terima kasih, urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang sakit Engkau sembuhkan, Kau berikan kekuatan. Yang berbeban berat Tuhan, Kau berikan kelepasan Yesus. Urapi Tuhan anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Bapa. Jadi orang-orang yang sukacita, yang berpegang terus pada iman kepada Kristus. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa memberkati bangsa kami, Indonesia, Australia Tuhan. Berikan hikmat buat para pemimpin-pemimpin yang ada menjalani masa-masa susah Tuhan. Kami percaya ada Engkau atas bangsa kami. Ada pemulihan, ada penyediaan atas bangsa kami Yesus. Dan juga setiap peraturan-peraturan yang ada, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menjadi peraturan yang membawa kesejahteraan buat semua orang, bukan buat segelintir orang saja Tuhan. Kami mematahkan setiap rencana-rencana yang hanya ingin memuaskan diri sendiri. In the name of Jesus, berkati Australia, berkati Indonesia, dan juga berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan di rumah Tuhan, pagi, siang, sore. Kami berdoa biar semakin hari semakin penuh dengan urapan yang datangnya daripada-Mu, semakin kuat Tuhan melayani jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Mari kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Pulanglah, kembalilah kepada aktivitas-Mu masing-masing jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan, dengan kelimpahan yang datangnya daripada Bapa. Biarlah hari-hari-Mu dipenuhi dengan kedekatan, dengan relationship yang kuat, dan kuat di dalam hubungan-Mu dengan Tuhan. In the name of Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.